Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya salah satu cita-cita ya. Salah satunya sebagai pegiat komputer, saya bercita-cita memasyarakatkan penggunaan sistem operasi Linux di masyarakat, mau di instansi pendidikan, mau di organisasi atau ruang lingkup kecil seperti UMKM rumahan. Saya dari dulu bekerja, disebutnya mempelajari berbagai macam sistem operasi ya. Nah, kita coba dulu lihat datanya ya. Penggunaan software bajakan terbanyak negara pengguna software bajakan terbanyak. Nah, ini kita lihat dulu datanya di mana saja. Nah, ini dari Kompas ada data 80% perusahaan di Indonesia memakai software bajakan. Ini 80% ya. Jadi ini sesuatu yang masih dibudidayakan ya. Masih banyak yang memberdayakan software bajakan. Bahkan sekarang tersebar banyak yang menjual software bajakan di online shop ya. Banyak sekarang yang menjual software bajakan di online shop. Yang dulu itu mencari software bajakan itu sembunyi-sembunyi, harus tahu webnya. Sekarang di online shop sudah banyak yang menjual software bajakan. Nah, ini negara dengan program komputer bajakan terbanyak. Yang pertama Amerika, yang kedua Asia. Nah, Asia. Yang ketiga Afrika. Kita lihat, kalau nggak salah di Indonesia itu malahan dulu saya pernah memasuki kampusnya, lingkungan universitas. Ternyata lingkungan universitas saja masih menggunakan software bajakan, tidak memakai software original atau software yang free ya. Jadi seakan-akan software bajakan itu sudah baku. Belajar Microsoft Office untuk digunakan di tempat bekerja, seakan-akan penggunaan software bajakan itu sudah baku. Kalau mengetik harus pakai Microsoft Office misalnya. Kalau mau edit foto harus pakai Adobe Photoshop. Kalau mau membuat desain gambar harus pakai CorelDRAW. Walaupun bajakan harus itu, kebanyakan di dunia kerja itu begitu. Jadi saya memperkenalkan Linux itu, yang pertama masalahnya memang itu salah satunya
software bajakan itu sudah hmm, sudah terlalu memasyarakat ya. Yang kedua, salah satunya masalah yang kedua itu virus. Saya sebagai teknisi komputer juga banyak mendapatkan crack software bajakan itu disisipi virus. Banyak di crack software bajakan itu banyak yang mengandung virus berbahaya untuk sistem operasi Windows. Itu berbahaya sekali, terutama bagi teman-teman yang mempunyai data penting di komputer dan laptopnya. Itu bahaya sekali. Yang ketiga, masalah legalitas dan harga. Jelas software yang kita bajak itu harganya bisa lebih mahal dari laptop yang kita punya. Sebetulnya bisa kita punya laptop paling murah harga 7 juta misalnya, laptop baru. Software bajakan itu software itu harganya bisa ada yang sampai 30 juta satu software itu ya. Masalah harga juga. Jadi kalau saya lihat penggunaan era digital itu terlalu memaksakan mengikuti pasar. Kita pakai laptop harga 7 juta menggunakan software yang harga sampai 30-40 juta. Jadi masalahnya memang bermasalah dengan legalitas software sebetulnya, software bajakan itu. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Misal kita lihat harga software legal ya, misal harga yang teman-teman biasa pakai, misalnya misalnya AutoCAD ya, yang saya sering instalkan di teman itu AutoCAD price ya, kita cek harganya. AutoCAD price, AutoCAD 2027. Nah, ini kebanyakan teman-teman saya. Nah, ini kita lihat berapa harganya, pricing option. Oh, sekarang jadinya sekarang software kebanyakan berlangganan, jadi tidak beli apa. Memang software sekarang itu jadi sebetulnya dipermudah. Jadi kalau teman-teman tidak mau membaca, sekarang lebih dipermudah, bisa berlangganan per tahun $175 per tahun. Kalau dulu itu per software harus beli, tapi permanen, tidak perlu bayar lagi. Bisa ini kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu harganya. $175 kali harga dolar sekarang kalau nggak salah 17.000. Nah, jadi kalau untuk perusahaan yang cukup besar sebetulnya lebih mudah berlangganan begini. 3 juta untuk sebulan untuk semua karyawan. Itu lebih mudah kalau perusahaannya tidak mau banyak terjadi masalah.
nanti ada virus, belum ada tuntutan, belum ada apa ya. Jadi 3 juta per bulan untuk sebuah perusahaan konsultan itu saya kira cukup murah ya. Saya kira cukup murah, 3 juta per bulan untuk sebuah perusahaan konsultan konstruksi bangunan. 3 juta per bulan itu cukup murah, di bawah gaji satu karyawannya ya. Ini di bawah gaji seorang karyawannya, ini harga 3 juta sebulan untuk satu software itu ya. Mungkin begitu saja mengenai pembukaan saya mengenai software bajakan dan software free dan Linux ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.